Dalam rangka hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17, DPC Gerindra Bandar Lampung menggelar acara dengan tema Berjuang Tiada Akhir. Hadir dalam kesempatan itu seluruh kader Gerindra Bandar Lampung, DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra, termasuk DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Gerindra. Hadir pula Wali Kota serta Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana dan Dedi Amarullah. Ketua DPC Gerindra Bandar Lampung, Asroni Paslah menyampaikan, di usia ke-17 diharapkan Partai Gerindra makin dicintai masyarakat sehingga bisa menang setiap pemilu dan pilkada dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat ke depan. Dia juga menargetkan Partai Gerindra Bandar Lampung mampu membawa 12 kursi pada pemilu 2029. Sementara anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra, Andika Wibawa, berpesan kepada seluruh kader di usia ke-17 tahun Partai Gerindra masuk dalam usia belia atau usia remaja yang banyak sekali godaan ke depan, sehingga dia berpesan kepada seluruh kader agar tetap menjaga kekompakan. Senada disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang turut hadir dalam acara tersebut. Dia mengucapkan selamat ulang tahun Partai Gerindra dan ke depan bisa berkolaborasi bersama pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membangun kota bertajuk Tapis Berseri ini. Acara tersebut juga diwarnai dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama kader Gerindra Bandar Lampung. 17 tahun Gerindra Kota Bandar Lampung, seperti apa target dan harapan ke depan ini, Ketua? Ya, oke, pertanyaan pertama. Kami dari apa semboyan atau moto Partai Gerindra? Partai Gerindra ini semakin jaya, semakin bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat, dan harapan kami 2009 menjadi pemenang lagi. Apakah ada wacana akan mengusung kadernya maju untuk Pilwakot 2029? Ya, masih lama sih ya, memungkinkan bisa jadi, kita nggak tahu nanti, karena kita ada perkembangan ke depan ya. Target 2029 12 kursi. Minimal 12 kursi. Berjuang tiada akhir. Berarti kita mulai naturalisasinya kapan, Ketua? Nanti pasca ini kami mau pembenahan struktur. Artinya dari ranting kita naikin ke PAC atau gimana? Enggak, Coba. yang masih bisa punya potensi di ranting atau di PAC kita tetap di PAC. Kita kan nanti kita konsultasi sama Ketua Andika, karena kan memang kan beliau kan sudah tahu sedikit banyak sebelumnya. Oke. Nah, Bang Andika, ada tambahan Bang di usia ke-17 Partai Gerindra, apa pesan untuk Gerindra Kota Bandar Lampung ini? Ya, artinya di usia 17 ini usia gadis belia lagi tumbuh, banyak pula yang akan menggoda-goda Gerindra ini supaya ke depan Gerindra ini semakin kompak, solid, kader dengan para pengurus semakin solid lah untuk 2029 kita terus mendukung Pak Prabowo insyaallah. Tuh, jadi kedepannya lebih besar lagi Gerindra ini dengan kekuatan yang ada sekarang, kita kolaborasi biar menjadi partai nomor 1 di Indonesia. Itu aja harapan kita. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Bu Deva mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 dari remaja Bu. Mudah-mudahan Partai Gerindra selalu solid, selalu eksis memberikan yang terbaik untuk daerah. Jadi nggak kuisnya. Jadi Kolaborasi antara semua. Coba Pak Romi sama Pak Reri. Tadi mau kasih dengan semuanya DPR-nya juga bisa berjalan dengan baik untuk pembangunan daerah, untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Sukses selalu buat Gerindra yang usianya sekarang sudah 17 tahun. Terima kasih. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS melakukan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di SMA 10 Bandar Lampung Kamis 30 Januari 2025. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Budiman AS memilih pelajar tingkat SMA untuk mensosialisasikan PIP dan wawasan kebangsaan. Adapun alasan menggelar kegiatan itu di sekolah untuk memberi edukasi pemahaman Pancasila untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita melaksanakan PIP ini nampak berbeda dari sebelum-sebelumnya kita liput. Ini langsung turun ke sekolah. Apa alasan dan seperti apa yang bisa dijelaskan dalam PIP kali ini, Ketua? Ya, terima kasih teman-teman wartawan. Yang pertama, kita di DPRD Provinsi Lampung mulai pemilihan
2020 sebenarnya ada perubahan tata cara kita menyampaikan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, kita lebih baik melibatkan generasi karena nanti mereka akan mencapai kepemimpinan 2040. Nah, saya mengawali ini bersama itu luar biasa lah, artinya animo dan interaktif mereka juga baik. Mudah-mudahan ini embrio Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai pedoman mereka generasi muda jauh daripada tadi tawuran demo dan lain-lain. Oke. Ketua tadi melihat dengan antusias dari siswa dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat cukup menarik itu Ketua. Gimana respon kita sendiri? Ya, saya sangat berbahagia sekali ya, karena ini memang luar biasa anak-anak ini ya. Kalau terus diadakan kegiatan seperti ini tambah matang, bukan hanya di sekolah, tapi mereka juga bisa memberikan kami sebagai representasi wakil rakyat juga bisa memberikan arahan masukan kepada generasi muda dan mungkin ke depan ini juga menjadi salah satu anggota DPR misalnya kan sudah tahu bagaimana kita membicarakan tentang tugas dan fungsi DPR. Tadi ada interaktif soal perubahan dan undang-undang lain. Ini kan hal yang positif, bukan hanya Pancasila tapi tugas dan fungsi DPR mereka memahami. Oke. Pentingnya pemahaman ideologi Pancasila untuk generasi muda sendiri seperti Yes, keprihatinan kami ya bangsa Indonesia kemudian Provinsi Lampung karena maraknya tadi ya tawuran, kemudian geng motor, kemudian peredaran narkoba, bully, ini kan mendasari kita khawatir bahwa generasi muda ini terjauh pada Pancasila. Ini mengembalikan kehidupan. Bahwa sekali lagi kemerdekaan yang kita dapat itu bukan hasil pemberian tapi hasil perjuangan para pendahulu kita pahlawan. Itu anak-anak muda harus menghargai perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tidak tawuran, tidak demo dan lain-lain. Oke Pak, mungkin tambahan ini kan salah satu anggota DPR Provinsi Lampung menggelar PIP di sekolah. Bagaimana sih Pak hal positif yang bisa diambil dari kegiatan seperti ini nih Pak, khususnya perwakilan dari sekolah? Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tingginya pada pemerintah Lampung dalam hal ini DPR, kelurahan Pak PNAS. Saya kira ini adalah pencerahan bagi anak-anak kami untuk melihat kembali, mengenang kembali, sekaligus juga menelaah kembali tentang ideologi Pancasila yang kita berharap tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita yakin betul ideologi Pancasila adalah ideologi bagi bangsa Indonesia yang bisa mempersatukan Indonesia, yang bisa menjaga keutuhan Indonesia untuk seterusnya. Saya kira itu. Oke, mungkin ke depan Pak, apakah ada program atau kegiatan bila diperlukan akan mengundang anggota legislatif khususnya untuk menyampaikan pemahaman tentang Pancasila ini Pak? Ya, kami terbuka dan tentu kami berharap nanti mungkin masanya lebih banyak diperluas karena murid kami hampir 1.000 orang, ini baru per 10-nya lah kira-kira seperti itu, sehingga makin luas makin banyak kita akan makin baik untuk memahami nilai-nilai Pancasila. Oke, tadi peserta yang ikut ini adik-adik dari kelas berapa ini Pak? Nah, kita pilih memang kemarin itu pengurus OSIS, pengurus MPK dan pengurus ekstrakurikuler ya. Ini para aktivis yang kita undang untuk kegiatan hari ini sehingga nampak lebih aktif, lebih atraktif dan lebih berani.